Assalamualaikum, masih dengan saya Rio. Jumpa lagi di Debu Terbang Channel. Kisah tentang orang-orang yang ngerasa bosen dengan pekerjaannya, ngerasa pekerjaannya terlalu hektik, menyita waktu dan bikin dia stres. Akhirnya secara drastis meninggalkan pekerjaannya karena merasa bukan ini yang dia cari. Itu klasik banget ya, hampir di semua bahasan cerita-cerita kebijakan kita mendengarkan mengenai itu. Nah, cerita klasik ini yang diulang kembali dalam bukunya Robin Sharma yang dia kasih judul menarik, The Monk Who Sold His Ferrari. Tokohnya dalam buku ini namanya adalah Julian Mantel. Ceritanya dia adalah seorang pengacara yang kemudian meninggalkan kehidupan glamor pengacara dia itu untuk pergi ke India mencari pencerahan. Sampai kemudian secara ajaib dia bertemu dengan para pertapa dari sebuah kuil rahasia. Cerita ini memang fiktif ya, tapi ada 7 kebijakan menarik dari cerita ini yang saya pengen bagi ke teman-teman karena hikmahnya universal. Saya rasa bisa diterapkan pada semua kondisi. Tetapi saya akan ceritakan secuplik saja. Jadi setelah si Julian Mantel, seorang pengacara yang terkenal dengan ketekunan kegigihannya bekerja ini, kemudian dia merasakan jenuh, kemudian dia pergi mengasingkan diri. Di sana dia bertemu dengan para pertapa yang mengajarkan dia kebijakan hidup. Dia pulang bertemu teman-temannya dan teman-temannya kaget akan perubahan dia. Nah, pengacara ini tadi, si Julian Mantel ini kemudian membagikan pelajaran yang dia pelajari dari para pertapa rahasia itu ke teman-temannya. Yang pertama, virtu pertama, kebijakan pertama. Kebijakan pertama itu adalah master your mind. Kata si Julian Mantel ini tadi, yang dia pelajari dari para pertapa itu adalah yang pertama, kendalikan pikiran. Karena keruwetan hidup, segala masalah itu sumber pertamanya dari pikiran kita sendiri. Kayak misalnya saya perjalanan ke mari tadi, sepanjang perjalanan nih nyetir mobil itu udah entah berapa macam lintasan pikiran yang datang kepada kita. Misalnya lagi nyetir, tiba-tiba teringat tugas, tiba-tiba teringat, ini ada rumah ini bagus juga nih kayaknya. Terus jalan lagi ngelihat, ada kok ini sungai nggak terlalu bersih. Macam-macam, semua terlintas pikiran. Menurut penelitian dalam satu hari itu manusia itu bisa mendapatkan ratusan ribu ya kalau tidak salah. Pokoknya begitu banyak lintasan pikiran yang datang kepada manusia setiap harinya. Setiap lintasan pikiran itu kalau diikuti terus dia arahnya kemana, itu nanti dia bulat tuh. Diikuti terus dia akan bulat, dia membawa kepada emosi-emosi tertentu. Mengingat yang bagus jadi happy, mengingat yang jelek jadi kemerungsung gitu istilahnya. Jadi pelajaran pertama adalah pelajari bagaimana mengendalikan pikiran supaya kita nggak disetir oleh pikiran-pikiran, karena setiap pikiran membawa emosinya sendiri-sendiri dan disetir oleh pikiran-pikiran itu berbahaya. Nah, itu kata Julian Mantel dalam buku The Monk Who Sold His Ferrari. Pelajaran kedua itu adalah follow your purpose. Jadi dia bilang nih, tiap orang ini sebenarnya sudah diciptakan untuk kecenderungan tertentu. Kita semua punya kecenderungan masing-masing. Yang kalau kita ngerti ini benar-benar kecenderungan kita apa, lalu kita bisa berperan dalam hidup sesuai dengan kecenderungan kita itu. Nah, nanti kita selaras sama tujuan kita, selaras sama peranan kita lah. Hidup selaras dengan peranan yang diberikan kepada kita, itu nanti jadinya harmoni. Kita bisa mendayagunakan seluruh potensi kita untuk kebaikan. Ketahui tujuanmu apa nih, perananmu apa dalam hidup ini. Ketiga itu adalah praktek kaizen. Kaizen ini dari bahasa Jepang ya. Intinya kaizen itu adalah be better lah, jadi lebih baik. Sikap hidup yang terus-menerus improve. Nah, dia bilang gitu. Jadi keterbukaan diri untuk terus-menerus improve, ngelihat apa yang kurang dari diri kita, gimana kita bisa bikin itu jadi lebih mantap lagi gitu. Nah, ini saya punya contoh seorang manajer yang tanpa dia sadari, saya rasa dia selalu mempraktekkan kaizen. Dia belajar mengoperasikan iPad, belajar mengoperasikan
software di komputer. Pokoknya dia selalu berusaha untuk mengupgrade dirinya, karena bagi dia improvement itu menarik. Dia selalu men-challenge diri dia untuk bisa, gimana sih saya bisa improve tuh, apa tools yang lebih baik yang saya bisa introduce ke diri saya biar saya jadi lebih mantep lah, lebih matang dalam menjalankan peranan saya. Yang keempat dan kelima, ini saya cepat aja ya. Yang keempat dan kelima itu, yang keempat adalah hidup dengan disiplin. Ini standar. Yang kelima, respect waktu, menghargai waktu. Ini juga sudah sering kita dengar. Yang keenam, nah ini menarik. Yang keenam ini adalah selflessly serving other. Jadi menurut dia, intinya adalah dalam kehidupan ini supaya kita tahu arah nih. Karena si Julian Mantel ini kan kehidupannya dari seorang lawyer yang hidup dalam kehidupan yang hektik. Dia bilang pada intinya supaya kita merasa hidup ini punya makna, kita harus serving other. Hidup ini harus ada kontribusinya untuk orang lain. Itu dia bilang selflessly serving other. Itu adalah pelajaran keenam. Nah, kemudian pelajaran yang ketujuh itu adalah embrace the present. Dia bilang adalah kita sebisa mungkin berada di saat ini, berada pada momen ini. Kalau ada sebuah ungkapan itu yang mengatakan kita terlalu sibuk memikirkan ketakutan masa depan, atau kita terlalu sibuk menyesali masa lalu sampai kita lupa berada pada masa sekarang, sehingga kita ada dalam suatu masa yang bukan masa depan dan bukan juga masa lalu, terombang-ambing dengan tadi ya pikiran kita sendiri. Itu pelajaran yang terakhir dari virtunya Julian Mantel. Saya teringat perbincangan saya dengan seorang teman yang posisinya udah junior manager ya di sebuah perusahaan. Jadi dia mengatakan hal yang saya ingat betul, katanya adalah apalagi sih yang gue kejar gitu. Jadi dia merasakan sebenarnya dalam karir tuh nggak ada lagi yang mau dia kejar. Dia sudah bekerja lama, dia sudah melewati berbagai macam onak duri di perusahaan, kemudian posisinya juga sudah oke gitu sekarang. Jadi sebenarnya ini dia nggak udah nothing tulus, udah nggak ada sesuatu yang terlalu dia kejar. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah dia merasa udah nggak ada lagi nih yang gue kejar, sekarang tinggal intinya gimana dia bisa berbuat baik aja buat orang lain gitu. Saya pikir kok sama ya kebijakan yang didapatkan nih orang-orang yang mungkin jarang baca buku-buku beginian nih, ini mesti sama nih. Jadi kebijakan seperti ini kadang-kadang nih universal ya. Orang-orang yang sudah sampai pada puncak pencapaian kemudian merasa ujung-ujungnya kita hidup ngapain sih? Kita hidup nih untuk berbuat kebaikan bagi orang lain. Itu dia bilang tuh ujung-ujungnya nih selflessly serving other, seperti yang dikatakan dalam bukunya The Monk Who Sold His Ferrari itu. Nah, kalau dari kacamata seorang muslim ya, sebenarnya pelajaran-pelajaran universal ini beririsan loh, dan sering juga ditemukan dalam spiritualitas Islam. Cuman mungkin tidak dibahasakan dengan bahasa yang buku pop gini ya. Kalau kita lihat kan, ini orang barat banyak mengkaji kebijakan-kebijakan timur, kemudian dibahasakan dengan bahasa buku yang pop yang semua orang suka nih bisa baca. Mungkin hal seperti itu yang kurang nih dalam spiritualitas Islam. Padahal nih banyak juga cerita-cerita seperti ini. Satu contoh saya kutipkan dari buku Lataif Al-Minan ya. Di situ diceritakan tentang seorang ulama besar mazhab Maliki, namanya Ibnu Athaillah Sakandari. Saat beliau mempelajari spiritualitas Islam, kemudian beliau tertarik. Ternyata selama ini yang dia pelajari itu adalah aspek luaran ya, terlalu banyak belajar premis, belajar kajian-kajian benar salah gitu ya. Kemudian beliau belajar spiritualitas Islam dan tertarik. Pada akhirnya beliau pengen saya mending resign aja nih dari job saya sebagai seorang guru gitu. Beliau kan guru besar di mazhab Maliki di Iskandaria waktu itu. Tetapi gurunya bilang, jangan seperti itu, bukan seperti itu caranya, tetapi tetaplah dengan pekerjaanmu sekarang. Nanti apa yang menjadi bagianmu dariku tetap akan kamu dapatkan. Artinya dengan menjalani pekerjaan kita sekarang aja, ini kita tuh sebenarnya tuh kalau pencariannya benar, kita tuh bisa juga kok mendapatkan hikmah-hikmah. Sama seperti contoh tadi teman saya yang nggak pernah sama sekali ya belajar belajar buku-buku self help seperti ini, kemudian mempelajari
spiritualisme atau filsafat, dia nggak pernah sama sekali. Tetapi endingnya kok sama juga nih. Endingnya adalah, oh ternyata kita hidup itu selflessly serving other. Atau kalau dalam sebuah hadis itu dikatakan, kan pada ujungnya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi mungkin bagi teman-teman yang juga ditelan kesibukan perkotaan, mungkin baca buku-buku seperti ini bagus juga nih untuk mempercepat lah. Meskipun pencariannya sebenarnya bisa kita temukan dalam kehidupan kita masing-masing, tapi kan kalau kita belajar dari buku-buku bisa lebih cepat. Tetapi dalam pendekatan spiritualitas Islam sebenarnya ini ada padanannya ya. Kalau tadi yang pertama dalam bukunya The Monk Who Sold His Ferrari, intinya adalah master your mind katanya ya. Kita kuasai pikiran kita supaya pikiran nggak kemana-mana, karena pikiran itu berkait dengan emosi-emosi. Biar kita nggak kebawa, itu kita harus latihan menguasai pikiran. Kalau di dalam Islam sebenarnya master your mind itu bukan dengan teknik-teknik yang diajarkan dalam bukunya Robin Sharma ini, tetapi dengan ingat Allah gitu, dengan zikrullah versinya Muslim ya, seperti itu. Terus follow your purpose, itu ada buku-buku yang bisa mengajarkan bagaimana kita mengetahui peranan dalam hidup ya, seperti Ikigai-nya Jepang misalnya mengajarkan tentang itu. Yang hal-hal universal yang bisa bermanfaat lah untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu dia tadi 7 kebijakan yang bagus buat jadi dialektika pribadi. Silakan monggo cari bukunya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Wassalamualaikum.